Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuyina Kausaril Amalia dari Tadris Bahasa Indonesia 5A IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profil bahan ajar teks narasi kompetensi dasar 3.4 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Bahan ajar yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran teks narasi, saya beri judul dengan menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi. Adapun bentuk bahan ajar yang saya gunakan adalah media cetak dan audio. Keunggulan bahan ajar tersebut adalah dalam bahan ajar ini akan disediakan 1 atau 2 gambar ilustrasi pada tiap contoh cerita narasi yang ada. Contoh cerita narasi yang ada disesuaikan dengan fenomena masa kini. Misalnya, cerita narasi yang mengandung pesan religi dalam bentuk cerita narasi total maupun irisan. Bahan ajar yang ini tidak hanya menambah pengetahuan atau keterampilan saja, tetapi juga akan mendidik karakter religius peserta didik. Di era masa kini, pendidikan akan moral anak sangat penting, agar anak tidak terjerumus dalam dunia gelap pada masa peralihannya. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah teks yang di dalamnya menceritakan suatu kejadian secara runtut sesuai urutan waktu atau kronologi. Struktur teks narasi. Yang pertama, abstrak. Inti dari cerita narasi. Bagian ini tidak wajib dicantumkan. Yang kedua, orientasi atau berisi pengenalan tema, latar, dan tokoh. Tahap ini merupakan bagian awal dari sebuah cerita narasi. Yang ketiga, komplikasi atau klimaks dari cerita narasi, yaitu mulai munculnya berbagai masalah. Yang keempat, evaluasi atau bagian yang berisi pemecahan masalah dan penyelesaiannya, disebut juga resolusi. Dan yang terakhir, koda atau berisi amanat dan kesan positif yang bisa dipetik dari cerita. Ciri kebahasaan teks narasi. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna, urutan waktu lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna lampau, misal ketika itu telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, misal menyuruh, membersihkan, menghindari. Yang ketiga, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, misal sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang, misal mengatakan, menceritakan, menyatakan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, semisal merasakan, menginginkan. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kompetensi dasar 3.4 yang berisi menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Adapun indikatornya, yang pertama, merinci struktur teks cerita fantasi. Yang kedua, menelaah pola pengembangan struktur teks cerita fantasi, meliputi orientasi, komplikasi, resolusi. Dan yang terakhir, menelaah teks cerita fantasi dari segi struktur, yakni orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menentukan bagian-bagian struktur atau cerita imajinasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menjelaskan bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi atau cerita imajinasi, cerita fantasi. Dan yang terakhir, menentukan rincian masing-masing bagian cerita fantasi. Dan yang terakhir, ada rubrik penilaian menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi
atau cerita fantasi. Yang pertama, merinci struktur teks cerita fantasi. Yang kedua, menelaah pola pengembangan struktur teks cerita fantasi. Dan yang terakhir, menelaah teks cerita fantasi dari segi struktur. Nilai tugas yang dikerjakan oleh peserta didik dihitung dengan rumus skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.